ya yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan. Yang Allah panggil lebih dulu semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Ketika wafatnya disebabkan musibah COVID pandemi ini mudah-mudahan diberikan pahala syahid insya Allah. Baik, tema kita pada kajian sore hari ini adalah tentang musibah negeriku tanda cinta Allah. Jadi tadi bersabar, berdoa dan sebagainya. Ahmad Fillah, memang akhir-akhir ini kita dihadapi oleh musibah ya. Udah setahun ya kurang lebih ya kalau pandemi ini, paling tidak musibah yang diiringi dengan musibah yang lain. Gempa, banjir, gunung meletus, kemudian juga di kehidupan kita sehari-hari, kenaikan harga barang, penyebaran virus semakin masif ya. Bahkan Saudi telah menutup negaranya untuk dimasuki oleh negara-negara lain yang akan melaksanakan haji dan umroh. Kemudian juga muncul ketidaktenangan jiwa, terancamnya keamanan, semuanya itu adalah musibah-musibah ya. Yang namanya musibah itu dari sekecil-kecilnya itu sampai yang sebesar-besarnya itu adalah namanya musibah. Ya mulai dari matinya lampu, jaringan tidak baik gitu ya, mulai dari dropnya baterai HP sampai kehilangan orang yang kita cintai, itulah namanya musibah ya. Karena yang namanya musibah itu adalah sesuatu yang menimpa seseorang ya. Nah, kita bahas dalam kajian sore ini tentang musibah yang menimpa kita, tidak hanya di negeri ini tapi hampir di seluruh dunia juga mengalaminya. Karena kita kajian tentu kita mengkaji dalam hal ini dalam Al-Quran itu ada 4 kata yang sangat erat kaitannya dengan musibah, ujian, cobaan atau bencana ya. Pertama ibtila atau bala, yaitu dipakai dalam bahasa Al-Quran yang artinya itu adalah ujian. Ujian itu bahasa Indonesia ya. Jadi ibtila atau bala ya. Bisa artinya ikhtibar, ujian atau penyidikan, bisa juga imtihan. Imtihan ini biasanya dipakai untuk bahasa sehari-hari, imtihan, ujian. Ustazah, slide-nya terpotong. Oh, slide-nya terpotong ya? Kalau gitu sebentar. Oh, slide-nya terpotong? Ya. Ini di sini hurufnya. Sebentar, coba saya ulang lagi ya. Tidak tampil penuh ya? Ya. Atau mungkin yang ini aja kali ya. Sebentar, yang ini aja kali diperbesar ya, khawatirnya tidak itu, ini ya. Kelihatan Ustazah. Ini? Ya. Kelihatan? Kelihatan jelas. Ini aja ya? Ya. Ya. Baik. Ya. Jadi sebentar, ini kok kalau ini nggak bisa, ini dia ya nggak bisa. Ya. Jadi imtihan itu cobaan ya. Kalau itu ujian, kalau dalam bahasa Arab sehari-hari, imtihan kenaikan kelas, ujian kenaikan kelas. Jadi itu juga artinya cobaan, baik berupa kesulitan maupun kesenangan, kebaikan maupun keburukan. Nah, bala, ini kita juga kan image kita tuh kalau diomongin bala itu sepertinya bencana ya, malapetaka, kemalangan atau cobaan. Makanya ada doa tolak bala gitu ya. Nah, dalam Al-Quran tuh ada 6 ayat, 28 kali derivasinya dalam Al-Quran disebutkan 28 seperti ibtila itu ya. Itu istilah dari Al-Quran, bala atau ibtila. Jadi istilah bala itu sendiri digunakan untuk menggambarkan ujian yang baik maupun yang buruk. Ya, dalam kitab Tibyan, kitab Tafsir Gharibul Quran itu disebutkan ada 3 bentuk bala itu ya. Bisa berupa nikmat, kenikmatan, bisa berupa ikhtibar, cobaan atau ujian, dan makruhat, sesuatu yang nggak disukai ya. Jadi semuanya ujian, cobaan, baik yang kita sukai atau tidak kita sukai itu masuk dalam istilah dari bala atau ibtila. Jadi ada yang bermakna cobaan dan ujian yang dibenci manusia, ada pula yang diberi
kemenangan atau kenikmatan atau balaun hasanah, ya balaan hasanah. Ini nanti bisa dilihat masing-masing ya di dalam Al-Quran. Nanti ini dalam Al-Quran istilah bala itu ada 6 ya. Dalam Al-Baqarah 49, Al-A'raf 141, Ibrahim ayat 6, Ad-Dukhan 33. Nah, 4 ayat ini semua terkait dengan Fir'aun dan penyiksaannya atas umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi balaan apa namanya ulu bala. Jadi semuanya tuh ada Ad-Dukhan 44 itu ya yang Ad-Dukhan surat ayat 33 itu juga menyebutkan balaan, bala. Jadi bala itu sesuatu penyiksaan ya, ujian, cobaan yang diberikan oleh Fir'aun kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau yang di surat As-Saffat ayat 106 itu kepada Nabi Ibrahim, ya bagaimana ketika Nabi Ibrahim susah dapat anak, itu bertahun-tahun baru punya anak, setelah dapat anak diperintahkan Allah untuk ditempatkan di tempat yang jauh. Nah, setelah usia masih muda itu masih kecil disuruh sembelih. Itu kan ujian ya, bala yang sangat berat ya. Nah, itu ya. Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih putra beliau itu pakai kata-kata bala. Dalam Al-Anfal juga 17 ya, ujian yang dihadapi oleh umat Islam dalam perang Badar. Ya. Jadi ini kata bala di dalam Al-Quran. Kemudian itu satu ya, istilah ya, untuk menyebutkan musibah itu sendiri atau ujian dan cobaan. Pertama pakai kata ibtila atau bala, yang kedua pakai bahasa kata musibah itu sendiri ya. Dari asoba yusibu. Ini kelihatan nggak nih? Apa kekecilan? Ini kelihatan? Kelihatan Ustazah. Ya. Jadi ada asoba yusibu musibah. Ya, yang berarti segala yang menimpa pada sesuatu baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Jadi tertimpa, asoba musibah itu yang menimpa, yang mengena. Baik yang buruk, yang bahaya, yang celaka atau bencana atau apapun yang baik menimpa. Itu semua yang baik, yang buruk itu namanya musibah ya. Musibah itu adalah al-baliyah, bisa juga disebut ujian, baliyah. Jadi semua yang enggak kita sukai, yang semua yang kita benci itu juga disebut musibah. Nah, Imam Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab itu artinya musibah itu adalah adahar, yaitu kemalangan ya. Musibah, jadi itu istilahnya ya al-baliyah, kemudian juga disebut asyidah, penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan, disebut juga al-makruh, ya artinya yang dibenci, tidak disukai. Nah, musibah ini artinya apa saja yang menyulitkan manusia. Ya, apa saja yang menyulitkan manusia dan membuatnya terganggu, menderita atau merasa tidak suka. Itulah yang disebut dengan musibah, ya, musibah. Bahkan tali sendal yang terputus pun disebut juga musibah. Padamnya lampu tertusuk itu namanya semua musibah. Jadi musibah itu mayusibul muslimin nasob wala wasob wala ham wala huzni wala adha wala gham hatta syaukah yusyakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Ini indahnya ajaran Islam ya. Semua yang menimpa umat Islam itu apa saja? Kelelahan, penyakit, khawatir, sedih, ya duka, ya gangguan, baik itu duri, bahkan duri yang melukai ke tangan kita, itu semuanya adalah musibah. Itu indahnya ajaran Islam ini ya. Kalau kita terima dengan ikhlas, ridho karena Allah, itu semuanya akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya, mungkin ada di antara kita yang kemarin sakit ya, Bu Ambar kan kemarin sakit ya. Itu buat Bu Ambar itu, buat Ustazah Ambar itu, dengan sakit itu adalah memang musibah, tapi itu bagian dari insya Allah penghapusan kesalahan-kesalahan, bentuk kasih sayang Allah. Nah itu ya. Ini musibah secara bahasa ya. Nah, ujian dan cobaan itu bisa berbentuk kesenangan, kesulitan. Yang susahnya itu kita tuh kalau diberi ujian itu adalah kesenangan, ya. Anak yang sehat, rezeki yang lancar, rumah yang bisa bertambah-tambah. Artinya ujian-ujian itu yang tidak kita sadari itu adalah sebenarnya ujian, tapi kita lupa untuk bersyukur, itu juga musibah sebenarnya. Nah, jadi ini
dengan teguran atau peringatan yang sudah menjadi ketentuan Allah yang terjadi karena kesalahan yang kita perbuat. Jadi ini musibah ya, ada 10 kata ya, 67 kali derivasinya. Ya, ini kita mengenal bahasa kata-katanya dulu dalam Al-Qur'an ya. Tadi bala, ibtila, kemudian musibah. Ini hadis Al-Qur'annya juga ada beberapa ya, wama asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu disebabkan oleh perbuatanmu sendiri ya. Dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Jadi yang namanya musibah itu ada yang disebabkan oleh perbuatan kita sendiri karena melanggar sunatullah, ada yang memang sudah merupakan ujian dari Allah ya. Nanti kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian ini ya, ini walana beluannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini adalah bentuk ibtila ya, yang menjadi musibah itu yang sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan. Jadi pasti Allah akan coba, akan uji manusia. Ini tidak khusus untuk orang beriman atau orang Islam saja. Ibtila ini walana beluannakum, ini kalimatnya dari ibtila bala ya. Itu juga menimpa orang-orang selain orang Islam. Jadi seluruh manusia ciptaan Allah pasti akan diberikan cobaan, ya, baik berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Ini nanti kita bahas sedikit ya, apa saja bentuk ibtila itu. Nah, alladzina idza asobathum musibah. Nah, ketika bala tadi, ujian yang dari Allah tadi kemudian menimpa manusia menjadi musibah, kan di sini kalimatnya mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya, ini kata musibah ya. Ini kalau nggak bisa dipakai di ini ya, di slide apa namanya show-nya, jadi pakai ini manual. Ya, itu yang jadi pertama bala, ibtila, musibah. Nah, kemudian ada kalimat azab ya. Sebenarnya azab ada fitnah ya. Jadi yang ketiganya azab. Azab ini balasan ya, konotasinya buruk atau negatif dari Allah ya. Konotasi kalimat azab ini diberikan kepada orang-orang yang tidak mengikuti jalan Allah ya. Di dunia bisa, di akhirat bisa. Jadi walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Ya, kami berikan kepada mereka sebagian azab yang dekat, maksudnya di dunia dan di akhirat ya. Mudah-mudahan mereka kalau di dunia diberikan azab itu kembali ke jalan yang benar. Nah, azab ini misalnya seperti petir ya yang menimpa kaum Samud, itu umat Nabi Soleh ya, kaum Ad ya, Nabi Hud, Nabi Lut, dan semua bencana-bencana yang diberikan kepada para Rasul dulu yang umatnya tidak mau mengikuti ajarannya. Ada yang bencana angin, kalau yang Nabi Lut itu kan yang dibalik negerinya dihujani batu ya, gempa bumi yang pernah menimpa umat Nabi Soleh ya, terus kemudian Nabi Syuaib gara-gara tidak mau timbangannya tidak sesuai ya, itu pun. Jadi kalau dahulu itu di umat-umat masa lalu, satu kesalahan itu yang menyebabkan munculnya bencana atau azab ya. Kalau di kaum Nabi Lut hanya homo ya, kaumnya nggak mau diperingati, diturunkan azab. Nah, kemudian yang lainnya Nabi Soleh ya, semua Nabi Musa itu bencana yang luar biasa dahsyat juga ya, terjadi hujan batu dan Nabi Musa ini Bani Israel juga di 40 lamanya 40 tahun itu yatihuna fil ard, itu gentayangan di muka bumi, artinya nggak bisa menemukan pintu masuk ke Palestina. Jadi mereka tuh azab pada saat di dunia supaya mereka kembali ya. Kalau di akhirat tentu saja itu sudah berupa siksaan atau balasan ya. Nah, ini azab ya. Jadi intinya ketika terjadi ujian, kalau kita mengatakan ujian ya, kalau terjadi bencana itu dalam konteks Al-Quran itu disebutkan untuk orang-orang yang tidak beriman, itu merupakan azab ya. Nah, bagi orang yang beriman tentu tidak ya. Ini surat Hud ya. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh au qauma Hud au qauma Shalih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id.
Wahai kaumku, janganlah hendaknya pertentangkan antara aku dengan kamu yang menyebabkan kalian menjadi jahat sehingga kalian ditimpa musibah. Maksudnya di sini adalah azab ya, seperti yang ditimpa kaum Nuh, Hud, Soleh atau Lut. Ya, jadi ini bentuk azab ya kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Nah, bisa juga bentuk ujian, cobaan atau musibah itu memakai kata fitnah ya. Jadi inti makna fitnah itu di dalam bahasa Arab itu terkumpul makna cobaan dan ujian, imtihan wal ikhtibar. Itu tuh dari fitnah. Beda ya dengan terjemahan kita. Fitnah kita itu apa ya? Fitnah kalau bahasa kita tuh artinya dia menfitnah saya, menfitnah tuh apa ya, menjelek-jelekin ya. Menfitnah itu kan artinya menjelek-jeleki itu mengomong apa namanya, menfitnah ya, bahasanya kan fitnah. Padahal fitnah dalam bahasa Arab itu luas ya, bermakna ujian, bisa juga cobaan, ya fitnah bermakna juga semuanya harta, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah, itu ujian maksudnya ya. Jadi fitnah secara bahasa berbeda dalam Al-Qur'an dan fitnah yang kita alami sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam kata fitnah dalam Al-Qur'annya ada dalam 58 ayat, artinya macam-macam ya, bisa cobaan, ujian, siksaan dan sebagainya ya. Jadi itu fitnah ya. Nah, inilah 4 yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an untuk musibah. Jadi kita ini ya tinggal menunggu dan mempersiapkan diri untuk menghadapi semua bentuk ujian dan musibah yang pasti menimpa kita ya. Nah, kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan ya, beliau mengatakan, pada setiap kegembiraan itu ada duka dan tidak ada satu rumah pun yang penuh dengan kebahagiaan kecuali akan dipenuhi pula dengan kesedihan ya. Jadi intinya sebenarnya dalam ujian hidup kita tuh semuanya nggak ada yang senang-senang aja, bahagia semua nggak ada, semuanya pasti ada pergilirannya, ada senyum, ada tangis ya, ada sedih, ada gembira, itu semua sudah ya. Kata Ibnu Sirin juga begitu, tidak akan pernah ada senyum terus gitu ya, kecuali setelahnya pasti ada tangisan. Nah itu jadi memang hidup kita ini memang adalah Allah ciptakan hidup kita ini nih, kita bahas ini ya ibu-ibu ya, kita melihat musibahnya dari 3 dimensi ya, dari 3 dimensi kita bahas karena kita konteksnya juga sebagai apa namanya rakyat Indonesia ya yang memiliki negara ya, pemerintahan NKRI. Kita bahas 3 dimensi dalam melihat musibah ini. Yang pertama tentu porsinya lebih besar, kita jelaskan ya, porsi keimanan ya, dimensi keimanan, porsinya tentu lebih besar. Kemudian dimensi keilmuan dan dimensi kemanusiaan. Ini kemanusiaan yang terkait, ini ilmu keilmuan dan kemanusiaan yang konteksnya kita bernegara ya, ilmu dan kemanusiaan. Insya Allah dalam keimanan ini sedikit porsinya agak lebih besar ya. Nah, kita bahas dimensi keimanan ketika kita melihat sebuah musibah ya, musibah yang melanda negeri kita ya. Kita lihat dari dimensi keimanan ya. Dalam dimensi keimanan, hidup di dunia ini adalah ujian ya. Memang Allah ciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya memang Allah udah ciptakan hidup mati dan hidup ini sebenarnya tujuannya untuk liyabluwakum, bala. Liyabluwa itu dari itu asal katanya bala ya, untuk menguji kalian. Ahsanu amala ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi memang hidup kita dalam konteks keislaman itu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang berhasil lolos dalam suatu ujian yang Allah berikan dan berhasil dengan baik. Jadi Allah ingin melihat kita. Makanya Hindun binti An-Nu'man itu mengatakan bahwa kami melihat bahwa kami ini termasuk orang yang paling mulia dan memiliki harta dan paling banyak. Kemudian matahari belum sampai terbenam, ternyata Allah memiliki takdir untuk mengambil semua apa yang kami miliki. Jadi takdir Allah tuh lebih dulu ya, maka kami pun tidak memiliki rumah, nggak punya kebahagiaan lagi. Jadi artinya muncullah kesedihan.
Nah, disinilah kita diuji ya. Jadi ketika Allah memberikan kita, menimpa kita sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita diuji bagaimana pensikapan kita terhadap ujian tersebut. Nah, jadi memang inilah hidup penuh dengan ujian ya. Jadi apalagi sekarang ini ya, sudah setahun ya pandemi terjadi tidak hanya di Indonesia, itu merubah seluruh kebiasaan kita. Itu merubah lifestyle hidup kita ya, merubah susunan anggota keluarga kita. Mungkin ada yang diambil bapaknya, ibunya, atau suaminya, atau istrinya, atau anaknya, atau kemarin kecelakaan pesawat ya, seorang bapak kehilangan sekaligus istri dan 3 anaknya. Jadi inilah musibah yang ini adalah hidup, inilah ujian buat kita. Ya mungkin paginya kita bersenang-senang, sorenya kita menangis ya. Paginya kita memiliki kekayaan yang lengkap, anak yang ngumpul semua, tahu-tahu sorenya udah nggak ada. Inilah musibah yang menimpa kita ya. Inilah hidup. Allah ingin melihat, menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian kepada manusia itu dengan tujuan untuk mengetahui siapa hambanya yang bersyukur atas nikmat dan bersabar atas kesulitan yang menimpanya. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian ya, cobaan, fitnah di sini ya, yang sebenar-benarnya ujian, dan kepada kamilah kalian kembali. Jadi umumnya orang menilai ujian dan cobaan itu kan berupa kebaikan atau musibah saja ya, jarang sekali kenikmatan dan sesuatu yang baik itu dinilai sebagai ujian. Itu jarang banget. Yang dilihat, yang dianggap musibah ujian itu hanya yang baik-baik aja, yang jelek-jelek aja ya, yang tidak mengenakan. Sementara dalam nas Al-Quran jelas menjelaskan bahwa semuanya itu merupakan ujian untuk menguji apakah kita bisa sabar atas saat menghadapi musibah dan saat mendapatkan kenikmatan dan kebaikan, apakah kita bisa istiqomah di jalan Allah dalam dua keadaan tersebut. Ya, kenyataannya kan kebanyakan manusia itu ketika diberikan musibah atau ujian yang tidak baik, barulah dia merasa gimana gitu ya, dukanya luar biasa. Tapi ketika diberikan sesuatu yang nikmat ya, itu kadang-kadang tidak dirasakan, kurang syukurnya. Jadi tidak jarang orang lulus ketika diuji dengan musibah dan kesusahan itu tidak jarang orang lulus ya, tapi gagal saat diuji dengan kenikmatan dan kesenangan. Ya, kesadaran bahwa kesenangan itu merupakan ujian akan menuntun kita untuk tetap terjaga dan tidak terlena dalam kenikmatan tersebut, sehingga nanti khawatir ketika hilang rasa bahwa ini adalah ujian, akhirnya apa? Kita tidak lagi istiqomah, kita terjebak dalam kenikmatan kesenangan itu. Nah, jadi ini yang banyak terjadi. Suatu kenikmatan dianggap bukan musibah atau ujian, itu sebenarnya juga ujian. Musibah atau keburukan menimpa juga merupakan ujian. Apakah kita menghadapinya dengan ridho, menerimanya dengan ikhlas? Nanti kita bahas ya, sikap manusia terhadap musibah ini seperti apa sikapnya gitu ya. Nah, jika kita mampu bersabar, itu insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang demikian luas ya. Jadi setiap musibah, sekecil apapun, jika kita hadapi dengan kesabaran, itu insya Allah itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Semakin besar ujian yang menimpa kita, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Semakin banyak, semakin tinggi derajat yang akan kita peroleh. Ya. Jadi inilah dimensi keimanan ya. Jadi dimensi keimanan ketika kita melihat suatu musibah ya. Dimensi keimanan ini mengajak kita untuk merenung, mempelajari dan menangkap hikmah dari tanda-tanda zaman ini. Ya, nanti kalau kita sudah melihat, sudah merenung, sudah mempelajari apa hikmah di balik musibah ini, tentu kita akan bermuhasabah kepada Allah. Kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Tentu kita akan beristighfar dan bertaubat dari segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ya, jadi ini dimensi keimanan ya.
Ini ada beberapa ayat ya, ayat yang misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 168, wa qata'nahum fil ardi umama minhumus solihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayiat la'allahum yarji'un. Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang soleh dan ada yang nggak soleh. Dan kami beri mereka, kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana atau yang buruk, ya, cobaan yang baik dan cobaan yang buruk apa? Agar mereka kembali. Kembali kemana? Kita ini dari Allah. Innalillah wa inna ilaihi rojiun. Kita kembali kepada Allah ya. Nah jadi ini kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi kami telah menjadikan apa yang di bumi ini sebagai perhiasan bagi manusia agar kami menguji siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Tadi yang surat Al-Kahfi yang dibacakan tadi ya oleh Ustazah Ambar tadi. Nah, inilah kehidupan dari dimensi keimanan ya, ketika kita melihat musibah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, pasti akan meninggal. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, ya ujian ya. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian kembali. Jadi semua musibah yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah. Tidak ada yang tidak, semuanya atas izin Allah. Ya, semuanya atas kehendak Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Jadi tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Nah, ini kalimat penting banget nih. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini penting nih kalimat ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya ketika dia menerima musibah dan ujian yang Allah berikan dengan keimanan, maka Allah akan memberi dia hidayah. Kalau Allah tidak memberikan dia hidayah ketika diberikan musibah, dia akan kufur. Betapa banyak orang-orang yang menghujat Allah, berbalik tidak lagi beriman karena Allah tidak memberikan dia petunjuk. Nah, jadi setiap manusia itu pasti akan diuji. Ya, setiap manusia itu pasti akan diuji. Ya. Nah, jadi ini ayatnya tadi sudah dibacakan ya 155 ya. Nah, di sini yang menarik ini ketika Allah berikan kita ujian, disebutkan ada 5 nih ya, ada 5 bentuk ujian. Nah, di sini saya ingin bahas dahulu kalimat alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat ini. Ini adalah kalimat keimanan. Kalimat yang mesti dibaca dengan penuh penghayatan, tidak hanya dari lisan saja, tapi dipahami, diyakini maknanya, sehingga perbuatan kita itu mampu untuk menjalani sesuai dengan makna yang telah kita yakini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kembali kepadanya. Jika seorang hamba benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia akan terhibur tatkala tertimpa musibah. Ini kalimat istirja ya. Jadi kalimat istirja ini adalah kalimat yang merupakan penyembuhan dan obat paling mujarab bagi orang yang sedang tertimpa musibah. Dia akan memberikan manfaat baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang masa yang akan datang. Kalimat ini, kalimat istirja ini memuat 2 prinsip yang sangat luar biasa besar ya, yang sangat agung kalimat ini. Ya, ada 2 prinsip ya. Jika seseorang mampu merealisasikan dan memahami kedua kalimat ini, makna ini, dia pasti akan terhibur dalam setiap musibah yang akan menimpanya. Intinya, ketika kita mengucapkan kalimat istirja ini tidak hanya sekedar ucapan, yakini dengan hati dengan sesungguhnya. Jadi 2 prinsip yang ada dalam kalimat istirja ini, pertama ya, inna lillah. Bahwasanya manusia itu, keluarga, harta kita, apapun yang kita miliki ini pada hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bagi manusia itu tidak lebih hanya sebagai pinjaman atau titipan. Ya,
Jadi yang kita miliki semuanya itu adalah milik Allah. Sehingga ketika Allah mengambilnya dari seseorang, apa yang dia titipi semuanya, barangkah, orangkah, semua yang kita miliki ini, karena kita ini sifatnya minjam ya, maka ketika Allah mengambilnya kembali, itu tidak akan ada rasa sedih, karena ini artinya tidak ada rasa, ya orang bukan milik kita mau diambil Allah, jadi nggak ada diliputi rasa kehilangan gitu ya, dalam arti tidak sampai hilang akal ya, karena memang kita nggak punya apa-apa, nggak memiliki apa-apa, yang kita punya ini hanya titipan dari Allah. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh kita, oleh seorang hamba ini tidak lebih hanya seperti barang pinjaman, titipan, sifatnya sementara. Jadi seseorang hamba itu bukanlah yang yang telah menjadikan dirinya memiliki sesuatu. Jadi ketika misalnya kita punya ayah, punya ibu, punya suami, atau ya punya anak, ketika titipan Allah ini kan barang titipan Allah, atau ini adalah orang-orang terkasih kita yang dititipi Allah kepada kita, ketika diambil oleh Allah, ya kita bukan miliknya, kita kembalikan kepada inna lillah. Ini miliknya, semuanya milik Allah. Yang kita miliki itu pasti akan hilang, akan diambil oleh pemiliknya. Yang tetap abadi itu ya kembali kepada pemiliknya. Ya itu ya. Jadi adapun usaha seorang hamba itu tidak akan mampu untuk menjadikan miliknya itu menjadi kekal abadi. Jadi ketika mungkin buah hati kita dipanggil oleh Allah, kemudian atau orang yang kita cintai ya, itu kita nggak bisa dikembalikan lagi. Kita nggak mampu untuk menjadikan yang kita punya ini sebagai milik kita yang sesungguhnya, nggak bisa. Jadi kita sifatnya kita ini hanya pinjam sementara, dititipi. Ini adalah amanah yang akan kembali kepada Allah. Maka memang dalam kehidupan ini kita perlu bersiap-siap. Kalau mungkin ada di antara kita yang belum mendapatkan musibah ya nggak apa-apa, musibah itu kan itu atas kehendak Allah. Ya mungkin alhamdulillah lah sehat-sehat saja ya, tidak terkena pandemi atau Covid ini ya oke lah ya. Tapi ingat, suatu saat pasti Allah akan mengambil yang titipan ini. Kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Pasti kita akan dipisahkan dengan anak kita. Pasti suatu saat itu pemiliknya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil titipannya ya. Dan inilah konsep inna lillah. Kita ini milik Allah. Kita kehilangan harta itu milik Allah. Makanya ada seorang sahabat namanya saya lupa ya, siapa namanya itu. Dia itu mengajarkan anaknya berkuda. Ya, jadi karena dia mengamalkan hadis Nabi, didiklah anakmu yang berkuda. Nah, dia ajarkanlah anaknya yang masih kecil, yang masih bukan kecil ya, kira-kira masih usia-usia muda lah gitu ya. Dia ajarkan naik kuda, ternyata kudanya tuh larinya kencang, anaknya jatuh, dia juga jatuh, nah anaknya meninggal. Dan sementara sahabat ini kakinya kena ini ya, akhirnya diamputasi, kena kecelakaan, jadi anak meninggal, kakinya juga kena diamputasi ya. Nah, sahabat-sahabatnya datanglah ya untuk menjenguknya ya, takziah. Terus kan namanya kan kalau ada orang ditimpa musibah itu kan mengucapkan kalimat ya seperti kasihan gitu ya, ya sabar, pokoknya dibesarkanlah hatinya, sabar. Terus kata sahabat ini, sesungguhnya saya tidak segala puji bagi Allah. Jadi dia menyebutkan bentuk pengujian kepada Allah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberiku kesempatan untuk memiliki anak. Dia anaknya 7. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberiku kesempatan untuk memiliki anak 7. Segala puji bagi Allah yang telah mengambil anakku 1, masih ada 6 yang lain. Segala puji bagi Allah yang aku diberikan 4 anggota tubuh ya, ada 2 kaki, 2 tangan, yang diambil hanya 2, masih ada sisa 2, maksudnya tinggal tangannya. Segala puji bagi Allah yang aku mampu untuk mengucapkan istirja. Jadi dia mengucapkan alhamdulillahilladzi gitu ya. Alhamdulillah. Kalau kita kan diajarkan Rasulullah kalau menemukan sesuatu yang nggak enak ya, atau mungkin ada sesuatu peristiwa ujian yang nggak enak buat kita, kan kita dicontohkan oleh Rasulullah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Jadi itu menunjukkan
sebenarnya dia dapat musibah, tapi dengan musibah itu dia tetap memuji Allah. Nah, kalau kita diberikan kenikmatan yang baik, yang sempurna, kan ucapannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, yaitu. Jadi inilah bentuk innalillah ya, innalillah, ini kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi rojiun. Dan kepada Allah lah kita kembali. Jadi bahwa kesudahan dan tempat kembali seorang hamba itu adalah kepada Allah, pemilik yang hak. Dan seseorang sudah pasti akan meninggalkan dunia ini lalu menghadap Allah. Ya kita ini akan kembali kepada Allah. Kita mau pulang. Kita hanya nunggu aja kapan jadwal kita pulang. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya harta. Kita pulang nggak bawa keluarga, nggak bawa anak, nggak bawa istri, nggak bawa suami ya. Kita ini akan menghadap Allah tuh hanya membawa amal kebaikan kita atau amal keburukan kita. Jika awal mula dan kesudahan seorang hamba itu adalah dia berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki, ketika dia kembali kepada Allah dia nggak akan punya apa-apa, rugi dia. Maka dengan kalimat istirja ini adalah awal dari kita untuk menjadikan kalimat ini untuk penyembuh, obat, mengobati sakit dan sedih kita. Jadi kalimat istirja ini adalah kalimat penuh dengan keimanan. Dibacanya itu diyakini dengan sebenar-benar dan seyakin-yakinnya. Tidak hanya sekedar ucapan. Kalau hanya sekedar ucapan nggak ngefek, itu nggak akan menyembuhkan hati kita, nggak akan menyembuhkan kesedihan kita. Apalah artinya ucapan ya? Karena namanya iman itu ada 3. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Tetangga kita yang kafir, karena dia setiap hari mendengarkan azan, dia hafal dengan kalimat syahadat, itu tidak otomatis dia bersyahadat di depan kita itu menjadi dia muslim. Karena dia, saya bisa Bu kalimat syahadat, coba dengerin ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Apakah dia jadi muslim? Tidak. Itu hanya ucapan yang tidak diyakini dengan hati, apalagi perbuatannya pasti mengingkari. Mana mau dia sholat, orang dia cuma ngomong doang. Begitulah kalimat istirja. Jadi kalimat istirja ini tidak akan membawa efek apapun bila tidak diyakini dengan sepenuh hati dan sepenuh keyakinan. Artinya ini kalimat yang mujarab untuk mengobati sakit dan kesedihan seorang hamba. Jadi dengan kalimat ini pasti Allah itu akan menghibur kita karena kita yakin kita ini lillah, kita ini milik Allah, kita ini nggak ada apa-apanya milik Allah. Semua yang ada pada kita tuh hakikatnya hanya sementara, itu hanya amanah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi ini kalimat istirja inilah kalimat yang luar biasa ya, penuh dengan keimanan ya, kalimat yang insya Allah dengan kalimat ini Allah akan hibur hati seorang beriman ya, kalimat yang diyakini. Makanya ketika Syekh Abdullah Azam ya syahid itu ketika di Peshawar dulu ya, ketika berjihad dengan melawan Rusia ya, membantu Afgan ya, itu kan anaknya dia satu mobil, itu mobilnya kan dibom ya ketika hari Jumat mau khutbah Jumat, itu kan hancur sehancur-hancurnya lah ya, mobilnya potongan tubuhnya juga nggak berbentuk, ada yang kaki, tahu kaki siapa anaknya, atau itu yang jatuh ke tiang listrik, oh pokoknya luar biasa deh. Ketika peristiwa menyedihkan ini disampaikan kepada istrinya Ummu Muhammad itu ya, itu yang pertama kali dia memang istirja, alhamdulillahilladzi, dia ngomongnya ini dulu, memuji Allah dulu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kesyahidan kepada suami dan 2 anakku, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baru dia istirja. Jadi pertama kali memang dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesyahidan kepada suami dan 2 anaknya, baru dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah inilah orang-orang yang memiliki keimanan, bagaimana dia bisa menghadapi kehidupan ini sesuai dengan nilai-nilai keimanan, bahwa hakikatnya manusia itu nggak punya apa-apa. Manusia itu adalah titipan Allah, kita ini hanya hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah di muka bumi ini, suatu saat akan kembali kepada Allah. Semua yang akan kita milih pun akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sudah bahas ya ayat ya, walana beluannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat ya. Ini ada 5 ujian manusia yang akan ditimpa kepada siapapun dari makhluk ciptaan Allah, baik muslim, mukmin, kafir atau siapapun. Semua manusia akan mengalaminya.
Pertama adalah al-khauf. Al-khauf ini kalau terjemahannya adalah ketakutan. Ini maksudnya adalah krisis yang menimpa kejiwaan, ya, seperti depresi, stres, gangguan kecemasan, dan seterusnya. Khauf. Jadi khauf ini adalah mewakili, ya. Jadi satu kata. Jadi tidak hanya khauf ketakutan saja, tapi ini termasuk kejiwaan, ya, depresi, stres, gangguan jiwa. Ya, pasti ada rasa khauf, ya, depresi, ya, stres, ya, ada rasa sedih. Itu ujian yang akan diberikan Allah kepada manusia, termasuk al-ju'. Walanabluwannakum bisya'im minal khaufi wal ju'i. Ju' ini artinya krisis yang menimpa fisik, ya, bisa sakit, apapun lah, ya, yang bersifat fisik, atau wanaqsim minal amwal, kekurangan harta, ya. Maksudnya di sini bisa krisis keuangan, terlilit utang, PHK, apalagi sekarang ini di masa pandemi, ya, banyak yang gulung tikar, usaha-usaha bangkrut. Wah, banyak sekali, semuanya hampir rata deh merasakan, ya, bagaimana sulitnya kondisi keuangan saat ini. Nah, ini bagian dari ujian buat manusia. Juga al-anfus, kekurangan jiwa, ini maksudnya di sini kan wanaqsim minal amwali wal anfus, pakai wawnya kan terkait dengan amwal wal anfus. Ini kekurangan keluarga, artinya ada jiwa kita yang selama ini komplit, sempurna, barengan, kemudian diambil oleh Allah, jadi kehilangan, ya, mungkin orang yang dicintai, apapun, ya, ini anfus, ya. Bisa juga salah paham dalam rumah tangga, atau mungkin terjadinya perceraian, ada jiwa kita yang hilang, yang kosong, yang tidak bersama kita. Itu bisa juga, ya, kalau diterjemahkan dalam konteks kekinian, ya. Atau as-samarot, kekurangan buah-buahan, ini artinya krisis yang menimpa usaha, gagal panen, rugi, jual beli, dan seterusnya. Ini adalah ujian manusia yang akan ditimpakan Allah kepada hamba-hambanya, mukmin atau muslim, kafir atau mujrim atau munafik, semuanya pasti akan mendapatkan ujian ini, ya. Nah, inilah sebabnya Allah berikan ujian. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari dimensi keimanan, ya, ini dimensi keimanan, ini adalah standarisasi keimanan, ya. Jadi ujian itu adalah standarisasi keimanan, itu pembuktian keimanan. Jadi kalau apa-apa sekarang kan ada standarisasinya, ya. Standarisasi guru, semuanya distandarisasikan lah, dai itu kan pakai ada standarisasinya, ya. Nah, untuk beriman tuh ujian. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, itu akan semakin tinggi ujiannya. Inna idhamal jaza ma'al idhamil bala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sahut. Jadi pahala itu besarnya tergantung dari ujian. Ya, kalau berat ujiannya, pahalanya besar juga. Nah, di sini innallaha idza ahabba qauman. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, kaum ini bisa kaum, bisa orang, siapapun, ya. Artinya bisa seseorang, bisa suatu keluarga, ya, siapapun lah dia. Kalau Allah cinta dengan seseorang atau suatu kaum atau keluarga, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Siapa yang ridho dengan ujian tersebut, pasti akan meraih ridho Allah. Tapi kalau yang tidak ridho dengan ujian tersebut, dia nggak suka dengan ujian tersebut, Allah pasti murka. Dan itu yang tidak kita inginkan, ya. Bagaimana Allah jadi murka? Ya udah, dua itu kalau menurut sahabat ujiannya. Ruginya ketika orang yang tidak ridho terhadap ujian dari Allah. Ini ada pertanyaan dari Mus'ab bin Sa'id, ya. Dari ayahnya tuh, dia bertanya, ayahnya, jadi anaknya tabi'in, ayahnya sahabat, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Nah, Rasulullah jawab, al-anbiya usummal amsalu fal amsal, nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Jadi memang semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, itu semakin tinggi juga, besar juga ujiannya. Jadi ujian berat itu para nabi, kemudian orang yang terbaik setelahnya. Nah, apabila seseorang diuji oleh Allah, maka dia tetap tahan, maka ia ditambah lagi keimanannya. Jangan sampai ada pandangan, ya, lah kalau gitu, kalau ujiannya semakin tinggi keimanannya, ujiannya semakin berat, udahlah imannya sedang-sedang aja deh, biar ujiannya sedang-sedang, ya nggak begitu juga, ya. Justru orang yang merasa nggak ada ujian perlu mawas diri, ini ada apa? Mungkin Allah nggak sayang sama dia, kan? Ya, ini juga, ya, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang hamba, maka Allah menyegerakan siksaan baginya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi hambanya,
Nah, kemudian Allah akan menahan azab baginya akibat dosanya di dunia, maka Allah balas nanti di hari kiamat. Ya makanya kalau para salafus soleh dulu kalau merasa hidupnya tenang-tenang saja gitu, nggak ada ujian, dia evaluasi, jangan-jangan Allah nggak sayang ya sama saya karena nggak diuji gitu ya. Bahkan ada sahabat itu ya ketika terjadi peristiwa wabah ya, wabah Amwas itu tahun ke-17-18 Hijriah pada masa Umar bin Khattab ya, kan terjadi taun ya, taun itu ya kayak sekarang pandemi itu yang menghabiskan yang telah menewaskan atau yang meninggal itu kurang lebih 25.000 atau sampai 30.000 orang ya, termasuk sahabat-sahabat ya, termasuk Hudzaifah bin Yaman, semuanya juga meninggal pada wabah itu. Itu ada seorang sahabat, bahkan Mu'adz bin Jabal ya, itu berdoa, ya Allah, karena dia tuh menginginkan, artinya bukankah orang yang meninggal karena wabah itu pahalanya syahid ya, ya Allah syahidkanlah aku dengan wabah ini gitu ya. Jadi dia minta gitu supaya diberikan kesyahidan, mintanya doa syahid, tapi syahidnya kan ada yang berperang, ada yang ini dengan wabah ini gitu ya. Jadi akhirnya meninggal dalam kena wabah tersebut. Jadi yang tidak diuji itu malah mestinya mengevaluasi diri ya. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, pada anaknya, maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Subhanallah. Jadi luar biasa ya, orang-orang yang diberikan ujian, sebesar apapun ujiannya, nanti kembali kepada Allah tuh nggak ada dosanya. Bahkan nanti pada hari kiamat, banyak orang berandai-andai jika mereka ditimpa musibah. Ya Rasul bersabda, ya wadu ahlul afiyah yaumal qiyamah, anna juludahum quridat bil maqarid mimma yarona min tawabi ahlil bala. Nanti manusia di hari kiamat, kata Nabi ya, itu menginginkan kulitnya dipotong-potong dengan gunting ketika di dunia, sakit lah itu ya, dipotong-potong tuh kulitnya dengan gunting, karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang tertimpa cobaan di dunia. Jadi ketika dia lihat, waduh pahalanya gede banget, coba dulu kita di dunia dipotong-potong ya kulit kita ini dengan gunting, ya Allah. Begitunya ya apa yang mereka dapatkan di yaumil akhir. Nah, dari dimensi keimanan ini kita melihat musibah, maka ada hikmahnya ya kita dapati. Pertama, sebagai penembus dosa ya. Jadi seseorang itu ditimpa apapun ya, kelelahan, penyakit, semuanya itu adalah untuk menggugurkan dosa. Ini hikmah musibah ini hanya untuk kita pribadi, kita nggak boleh menilai orang ya. Ini hanya diberikan di evaluasi diri ya, kita tidak dibenarkan. Kita ini bukanlah seorang manusia yang menilai orang lain. Diri kita aja belum tentu benar ya. Kalau kita lihat ada orang ditimpa musibah, terus kita katakan tuh dosanya banyak kali ya, nggak boleh begitu. Ini hanya untuk evaluasi diri bahwa Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita. Diberilah kita ujian, diberilah kita musibah. Tujuannya apa? Supaya nggak ada lagi dosa-dosa yang kita miliki, supaya derajat kita ditinggikan, diangkat oleh Allah. Ya bahkan di sini min muslim yusibuhu adza min maradin kama siwahu illa haqqallahu bihi sayiatihi kama tahubtu. Setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya, pasti akan dihapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Makanya doa orang yang sedang sakit itu makbul ya. Jadi kalau yang sedang sakit jangan pelit mendoakan saudara-saudaranya yang lainnya. Ini juga kita udah bahas hadisnya ya, ini juga sudah. Nah, ini yang kedua adalah meninggikan derajat mukmin ya. Jadi pertama tadi menghapus dosa, meninggikan derajat mukmin ya. Kemudian yang ketiga ini dari sisi dimensi keimanan, kalau ada musibah terjadi itu bagi orang yang bukan muslim itu adalah azab, tapi bagi orang Islam itu adalah syahid. Ini ceritanya tentang ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah taun. Ya, wabah taun itu yang menular pada saat itu. Nah, Rasulullah menceritakan kepada Ibunda Aisyah bahwa itu adalah siksaan yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Tapi rahmat bagi orang yang beriman.
Jadi kalau seorang yang ditimpa penyakit taun, dia tetap tinggal di kotanya dengan sabar di daerahnya karena ada pembatasan wilayah, dia nggak keluar-keluar ya, dia perlu sabar, mengharapkan pahala Allah ya. Kalau dia kena, kemudian dia ditakdirkan meninggal, itu pahalanya syahid. Jadi termasuk di sini adalah pelanggaran syar'i ketika pemerintah, bahkan dalam hadis kan Rasul melarang ya, orang yang di suatu daerah kena wabah itu nggak boleh keluar, atau orang yang di luar tuh masuk ke daerah wabah tuh nggak boleh. Jadi itu pelanggaran syar'i. Rasulullah udah melarang, apalagi juga sekarang ini kan ada aturan pemerintah juga melarang. Kalau yang melanggar berarti dia membawa madorot, ya nggak dibenarkan itu, melanggar larangan tersebut ya. Ini ada 5 bencana. Ya memang kalau bencana ini musibah dan azab ya, sebagaimana hadis dari dari riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar bin Khattab itu. Jadi ketika beliau berada di sebuah rumah, ada beberapa orang ya, ada Rasulullah bersama mereka. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, itu dia mendengar Rasulullah bersabda itu ada 5 bencana. Pertama adalah perbuatan zina. Jadi kalau zina dilakukan secara terang-terangan, Allah akan timpakan mereka penyakit taun, wabah ya, yang belum pernah menimpa orang-orang sebelum mereka. Jadi ini bagian, kalau umat Islam kan evaluasi ya. Nah ini perzinahan yang terang-terangan lah yang menyebabkan munculnya wabah. Ini dari dimensi keimanan ya, bukan keilmuan. Ini dari sisi keimanan ya. Setiap perbuatan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan pasti berdampak membawa musibah. Ya. Kemudian mengurangi takaran dan timbangan. Itu ditimpakan tanah yang tandus, paceklik sepanjang tahun, ataupun mungkin banjir ya, kebalikannya. Penguasa yang zolim juga ya, serta berkuasanya penguasa yang zolim. Jadi berkuasanya penguasa yang zolim ini karena perilaku manusia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ya. Jadi di sini bisa jadi korupsi, bisa ini kan mengurangi takaran dan timbangan, itu kan dia udah zolim, udah menipu ya, apalagi menipu uang rakyat ya dalam jumlah yang besar ya. Kemudian tidak berzakat, enggan mengeluarkan zakat. Itu Allah akan timpakan kepada mereka bencana yang dengan tidak turunnya hujan, atau mungkin kebalikannya hujannya lebat gitu ya. Jadi ini semua kembali kepada kalau di Saudi itu kan jarang hujan ya, jadi kemarau. Kalau kita kan negara berhujan, jadi hujannya dibanyakin curahnya. Kemudian yang keempat, ingkar janji ya, yang mengingkari janji antara mereka dengan Allah dan Rasulnya. Allah akan datangkan musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, lalu merampas sebagian harta yang ada di tangan mereka. Dan sekarang nih, harta kita udah dirampas, datangnya bukan golongan kita, karena memang mengingkari janji antara mereka dengan Allah dan Rasulnya. Sumpah jabatan itu kan janji kan? Demi Allah, saya bersumpah akan memegang amanah ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian dari pelanggaran sumpah. Ya, terjadilah bencana dan azab yang dan menimpa kita semua. Kemudian pemimpin yang tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak memilih yang terbaik dari apa yang Allah turunkan, maka Allah turunkan kepada mereka kesengsaraan, yaitu perpecahan di antara mereka. Ternyata udah benar ya, ketika tidak lagi mengambil hukum-hukum yang sebenarnya adalah hukum itu universal yang terbaik. Bagaimana misalnya orang yang berzina mestinya dihukum gitu ya, melarang pelanggaran-pelanggaran syar'i itu mestinya dilarang, tapi ternyata kan tidak berhukum seperti itu. Maka Allah akan turunkan kepada mereka perpecahan di antara mereka. Kita lihat umat Islam sekarang ya, saling ya, kalau andai kata kita sepakat dengan nilai-nilai, insya Allah kita akan bersatu, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa terkurangi lah ujian-ujian tersebut. Bagaimana sikap kita terhadap musibah? Tentu saja sabar dan berharap pertolongan Allah ya. Ini jelas ya. Kemudian ini apa namanya, sikap ya, sabar, syukur ya, ajaban li abil mukmin. Ini hadisnya udah sangat populer ya. Bagaimana seorang yang beriman itu luar biasa, urusannya cuma 2 aja. Kalau dia mendapatkan kebaikan, nikmat, dia bersyukur. Kalau dia tidak mendapatkan kenikmatan, dia dapat ujian, dia bersabar. Nah itu yang baik ya, baik orang beriman, untuk orang beriman. Kemudian optimis ya, optimis, jangan pesimis, optimis. Jadi semua yang menimpa kita itu atas izin Allah. Maka kita berharap mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita bisa bangkit dari keterpurukan, ya, tidak pesimis ya. Dan muhasabah jangan lupa, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Jadi ini bentuk muhasabah ini agar kita bisa menjalani ujian ini dengan baik ya, memperbaiki apa yang keliru dan yang salah. Bertaubat ya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpa kita ini adalah sebab karena perbuatan kita sendiri dan Allah memaafkan dari kesalahan-kesalahan kita. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nuzzila balaun illa bidzambin wala rufa. Balaun illa bitaubatin." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Maka mestinya nih pemerintah tuh mencanangkan mestinya tuh taubat nasional ya, seluruhnya bertaubat ya, benar-benar taubat nasuha mestinya. Baik, sekarang kita membahas dari dimensi keilmuan. Jadi dimensi keilmuan ini tentu saja ketika kita berbicara dari musibah ini dari 3 sisi ya, dimensi keimanan, dimensi keilmuan. Dimensi keilmuan ini kan mengharuskan kita untuk melakukan mitigasi terhadap bencana ya. Jadi mitigasi ini maksudnya adalah bagaimana kita mengurangi resiko bencana ya. Mitigasi itu kan mengurangi resiko bencana. Tentu saja ini mestinya dilakukan oleh pemerintah dan kita juga ya. Misalnya kalau kita tuh jangan buang sampah sembarangan supaya tidak terjadi banjir ya. Kalau misalnya pemerintah membuat aturan itu jangan tambang itu ya, artinya jangan dikeruk artinya jangan hutannya jangan digunduli. Nah, itu kan dari pihak pemerintah ya. Jadi kalau mitigasi ini bagaimana dalam hal ini mengantisipasi sebab-sebab terjadinya musibah. Kan musibah itu kan pasti ada sebabnya. Jadi kita melihatnya tidak hanya dari sisi keimanan, juga keilmuan. Kenapa terjadi misalnya banjir? Kenapa terjadi misalnya karena curah hujan? Jangan hanya disalahkan hujan itu kan dari Allah, pasti ada sebabnya. Apa sebabnya itu perlu dicari sebabnya. Kemudian ikhtiar secara ilmiah untuk mengurangi korban baik jiwa maupun harta. Tentu saja ini dilakukan oleh pemerintah ya, dibantu oleh masyarakat ya untuk dimensi keilmuan ini. Termasuk misalnya COVID ini ya, ya mungkin vaksin itu jadi semacam perbedaan pandangan lah ya, apakah harus divaksin atau tidaknya ya. Artinya secara keilmuan kita perlu mencari sebab-sebabnya, mencegahnya ya. Apakah karena ini perkembangan kan udah masif ya. Nah ini kalau kemarin fatwa MUI itu kalau vaksin itu untuk antisipasinya itu memang cuman kan nggak mereknya apa itu yang nggak dibahas ya. Kalau untuk imunnya itu perlu penting, yang itu imun penting. Tapi kalau mereknya itu yang perlu dibahas itu ya, apakah harus merek tertentu atau tidaknya ya. Kita nggak dalam bahas itu, tapi paling tidak dari sisi dimensi keilmuan ya, untuk terjadi pengurangan ya korban ya. Kemudian dimensi kemanusiaan. Ini peduli, tanggap, dan cepat membantu saudara kita dengan segala daya dan potensi yang Allah berikan. Ya, jadi ini kalau untuk dimensi kemanusiaan ini tentu kita perlu ya membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan kesulitan ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabil dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Ini artinya barang siapa yang melepas kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan lepaskan kesusahannya pada hari kiamat ya. Jadi artinya di sini bagaimana kita berusaha membantu saudara-saudara kita ya, kalau dari dimensi kemanusiaan ya, menolong mereka, memudahkan urusan mereka. Barang siapa yang memudahkan urusan mereka, pasti Allah akan mudahkan urusan mereka di akhirat. Itu dimensi kemanusiaan. Jadi ada ya kayak misalnya donor plasma sekarang ini ya, bagi yang sudah sembuh dari COVID ya, kan dia bisa mendonor. Itu luar biasa itu ya dampaknya kepada yang sakit ya. Itu artinya apapun bisa kita usahakan untuk membantu ya. Nah, jadi kalau kita melihat rumusan musibah dan bala ini, maka kita lihat ada 5 di sini. Kalau ada muslim yang menjadi korban, kemudian dia meninggal,
itu adalah bentuk penghapusan dosa dan pahalanya syahid di akhirat. Kalau ada muslim dia menjadi korban dan selamat, ya ini bentuknya musibah apa saja ya, bisa COVID, bisa banjir, bisa tanah longsor, bisa musibah pesawat jatuh, apapun bentuknya musibah tersebut ya. Kalau muslimnya korban dan selamat itu bagian dari teguran, ujian keimanan dan penghapusan dosa. Jadi Allah ingin menegur karena sayangnya itu supaya lebih dekat lagi kepada Allah, sementara itu adalah ujian keimanan baginya dan insya Allah dosanya tidak ada lagi, penghapusan dosa-dosanya. Nah kalau ada muslim tapi nggak korban ya kita alhamdulillah mungkin ketika ada banyak saudara-saudara kita yang meninggal, bahkan katanya kemarin itu disebutkan ya ulama-ulama, dai, ustadz yang meninggal karena COVID ini aja lebih dari 300 orang ya. Nah artinya bagi yang kita yang sehat-sehat saja, alhamdulillah nggak kena korban ya, itu peringatan. Allah memberikan kita peringatan, hati-hati deh, mawas diri. Kita sebentar lagi juga akan dipanggil Allah, cuman caranya kita nggak tahu. Maka jadikan semua jadi hikmah buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang selama ini bermaksiat, tinggalkan maksiat. Yang selama ini barangkali pergaulannya selingkuh atau apalah ya, tinggalkan semuanya. Yang selama ini belum menutup aurat ya, ini kan lihat ya, orang yang telah mendapatkan musibah itu Allah panggil, kita kan nggak tahu nih kapan, kita tinggal menunggu nih. Maka ini adalah peringatan untuk kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Adapun untuk kafir yang korban itu adalah sunatullah dan azab ya, memang sudah sunatullah. Cuman ini kan kita membahas ini kalau ini rumusan musibah dan bala ini dari dimensi keimanan ya, bukan dari dimensi keilmuan dan kemanusiaan. Ini dimensi keimanan karena prinsip kita di dalam Islam kalau ada musibah bagi orang kafir itu adalah azab buat dia kan. Nah kalau orang kafir selamat itu bukan lagi azab, bukan korban, itu ada istidraj. Istidraj itu Allah biarkan dia bersenang-senang, artinya apapun yang dia lakukan di dunia ini silakan, nggak, pokoknya terserahlah, dunia ini adalah surganya ya, nanti akan diazab ya. Nah, di sini ada 4 tingkatan manusia dalam menghadapi musibah. Jadi ada 4 tingkatan manusia ketika musibah menimpanya. Pertama marah ya, kita bahas marah. Jadi ada orang yang diberikan Allah ujian musibah itu marah-marah dia. Nah ini marah-marahnya ada beberapa macam. Jadi ada yang di dalam hatinya aja jengkel, marahnya itu beda-beda kan tingkatannya ya. Jengkel terhadap Allah, kesel, kenapa takdir buruk ini menimpa ya. Ini nggak boleh kan? Kenapa kena juga ini corona ini? Kenapa? Jadi apa namanya ini? Kalau orang yang jengkel di hati kemudian menyalahkan Allah, tentu saja ini akan menjerumuskan kepada kekufuran ya. Karena dalam surat Al-Hajj ayat 11 itu ya, wa minan nasi mayya'budullaha ala harfin itu ya. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika memperoleh kebaikan, dia tetap dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau dia ditimpa bencana, ditimpa ujian musibah itu ya, dia berbalik ya, dia artinya tidak menerima ya musibah itu, dia menghujat Allah, maka dia rugi di dunia dan di akhirat ya. Nah ada itu di hati itu ya, jadi ketika ada musibah tuh dia marahnya di hati, dia tuh kesel, jengkel, pokoknya apalah gitu ya sama Allah ya. Ada juga dengan lisannya, dia dengan ngomong dengan lisannya misalnya ngomel gitu ya, ini marah-marah dia dengan musibah itu juga haram, nggak boleh juga ya. Jadi marah itu bisa dari hati, lisannya, atau anggota tubuhnya. Jadi misalnya kalau dapat musibah tuh banting-banting, kenapa kena juga nih, padahal udah pakai masker. Jadi dia menjambak rambutnya atau apalah ekspresi tubuhnya itu ya, menunjukkan dia tuh nggak terima gitu ya. Nah itu juga haram. Itu pertentangan, itu orang nggak sabar karena dia marah ya, itu jelas ya. Ruginya tuh udah dapat musibah, dapat murka Allah pula gitu ya. Ada lagi orang yang ditimpa musibah itu bersikap bersabar dia ya. Jadi dia bersabar. Sabar itu sebenarnya namanya itu diucapkannya itu kan ya sabar, agak kalau bahasa Arabnya kan ro ya, agak berat ya. Itu rasanya pahit tapi manis akibatnya. Jadi sabar itu memang pahit ya, artinya sulit ya, pahit, susah gitu ya. Tapi akibatnya ujung-ujungnya tuh manis ya.
Maka musibah itu sebenarnya kalau dilihat tadi kita udah bahas beberapa dari dimensi keimanan ya, itu pasti tidak akan marah-marah ya. Orang yang bersabar ini akan berpandangan bahwa musibah ini terjadi itu karena memang sudah ketentuan Allah, udah takdir Allah. Ya, dia udah sabar. Ya udah mau apa lagi, udah bersabar gitu ya. Jadi wasbir kama sabarul azmi minkum, ya, bersabarlah sebagaimana ulul azmi itu bersabar. Jadi memang perintah Allah itu bersabar. Bahkan bersabar itu bisa dibantu dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi itu sabar ya, bersabar ya. Itu tingkatan ya pertama. Orang yang menyikapi musibah. Naik dikit tingkatannya ridho. Ya, ridho itu tingkatan setelah pertama dulu sabar, kemudian ridho. Jadi ridho ini, orang yang ridho dengan musibah yang menimpanya itu berpandangan bahwa ada dan tidak ada musibah dan tidak adanya musibah itu baginya sama saja, ya. Sehingga adanya musibah yang tadi tidak, yang adanya musibah tidak memberatkannya, tidak, artinya dia tuh nggak ngefek gitu ya. Jadi dia ada musibah, tidak ada musibah baginya sama saja. Artinya dia udah ridho. Dia udah musibah ini seberat apapun dia, jadi lebih dari sabar, dia udah ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Jadi itu yang ridho itu artinya ya udahlah, mau ya artinya ada nggak ada dia ridho. Makanya kita oleh Rasulullah SAW itu diajarkan supaya bisa ridho dengan Allah. Bukankah pada saat pagi petang doa maksurat kita diajarkan raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi aku ridho kepada Allah sebagai Robku, Rasul sebagai nabiku ya. Jadi Allah, ridho kepada Allah. Ketika kita ridho kepada Allah, Allah juga ridho dengan kita. Ya, jadi ridho itu luar biasa ya, ridho. Ada Umar bin Khattab itu mengatakan ya, siapapun yang tertimpa musibah, kemudian dia terima takdir Allah itu, lalu dia ikhtiar, maka dia akan bahagia. Karena mau tidak mau musibah itu sudah terjadi. Sementara orang yang tidak menerima takdir itu, dia akan rugi, dadanya akan sempit, hidupnya akan susah, ya karena musibah telah terjadi. Maka solusinya ya mau nggak mau ya ridho itu kan, ya artinya sudah lah ya. Kalau orang udah ridho itu kan artinya nggak ngefek, nggak akan ada itu yang namanya stres atau apapun ya. Bersabar aja tuh udah, yang stres itu kalau dia marah. Jadi ridho itu adalah tingkatan setelah bersabar. Sekarang yang terakhir bersyukur. Ini tingkatan paling tinggi. Oh, bersyukur. Dapat musibah tuh bukannya apa, bersyukur malah ya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Di sini seseorang bersyukur atas musibah yang menimpanya karena dia memahami bahwa musibah ini menjadi sebab pengampunan kesalahan-kesalahannya. Bahkan mungkin malah menambah kebaikannya. Ya. Jadi Rasulullah kan tadi menyebutkan ya, ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala ham wala husnin wala adha wala gom hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tadi kan Rasulullah menyatakan begitu ya. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim kecuali dengannya Allah mengampuni dosa-dosanya sampai duri yang menusuknya. Itu kan berarti dia bersyukur bahwa dengan musibah ini Allah telah mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Jadi luar biasa ya bagaimana orang yang bersyukur itu ya dengan musibah tersebut, dengan musibah itu bersyukur tadi seperti yang saya ceritakan ya, yang dia mengajarkan anaknya naik kuda itu ya yang meninggal. Ya alhamdulillah saya bersyukur memuji Allah karena dengan musibah ini saya sudah dikarunia Allah 7 anak, hanya diambil 1, masih ada 6 lagi gitu ya. Itu tingkatan yang paling tinggi itu adalah bersyukur. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini penting pembahasan kita ini tentang musibah, bahwa antara musibah dunia dan musibah agama, ternyata musibah dunia itu nggak seberapa. Yang paling kita waspadai jangan terjadi musibah agama yang menimpa kita.
Kalau musibah dunia ini pasti terjadi pada manusia, pasti meninggal, kecelakaan atau apapun pasti terjadi pada manusia. Nah, bagi mukmin kesusahannya itu hanya di dunia, tidak dibawa ke akhirat. Bila bersabar mendapat cinta Allah, dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu musibah dunia. Yang ini kita hindari ya Allah, jangan sampai yang menimpa kita itu adalah musibah agama. Musibah yang paling besar sehingga Nabi berdoa meminta dihindari itu musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablaghu ilmina. Rasulullah itu sampai berdoa ini seperti ini, ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Jangan engkau jadikan dunia itu sebagai cita-cita kami yang paling tinggi, yang paling besar. Dan tujuan utama kami dari ilmu yang kami miliki. Jadi jangan dunia itu menjadi tujuan utama kami. Jangan engkau uji kami dengan musibah agama. Itu dihindari, itu didoa. Jangan sampai musibah agama menimpa kita. Ya, karena musibah agama itu banyak orang yang tidak fokus, tidak menyadari musibah ini. Musibah ini dahsyat. Musibah agama ini sangat membahayakan diri di dunia dan akhirat. Sebab mengerjakan perbuatan yang dilarang Allah, meninggalkan kewajiban yang diperintahkan, itu adalah musibah agama. Musibah agama ini orang yang menjalankan larangan Allah, tidak mematuhi perintah Allah. Jadi mestinya manusia itu berbelasungkawa itu kalau musibah agama menimpa dirinya. Nah, selama ini kan yang terjadi berbelasungkawa tuh hanya terhadap musibah dunia kan. Ada yang meninggal kemarin, masuk 2 minggu kemarin tuh ya artis yang punya travel Soraya Abdullah ya, kena COVID ya. Terus itu musibah, banyak orang yang mengucapkan duka cita ya. Itu musibah dunia. Banyak orang memberikan belangsungkawanya, tapi musibah akhirat itu jarang sekali ya. Musibah agama yang terbesar itu adalah syirik. Sebab Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik ya. Diharamkan dari rezeki yang halal. Itu juga musibah agama. Kemudian nggak berkah juga ya. Susah mendapatkan ilmu agama, susah menghafal karena ilmu adalah nur. Jadi ketika dia memperoleh rezeki yang tidak halal, itu adalah musibah. Musibah agama yang menyebabkan hidupnya susah ya. Tatkala seseorang hamba bermaksiat pada Allah, maka Allah haramkan rezeki untuknya. Jadi maksiat itu musibah agama ya. Tidak mengerjakan kewajiban agama, tidak sholat ya, mengerjakan perbuatan yang dilarang agama, masih minum-minum, masih berzina, masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu adalah musibah agama ya. Ketika mendapat musibah agama, dia tidak ridho dan tidak sabar. Bahkan marah terhadap Allah dengan kata-kata kufur ya. Ini ya, ketika mendapatkan musibah, sebenarnya ini musibah agama. Jadi ini bukan agama dunia, ini musibah dunia nih maksudnya ya. Ini salah tulis saya. Ketika mendapat musibah dunia ya, bukan agama nih. Ini titip X ya dihapus. Itu enggak ridho. Nah, itu musibah agama. Orang yang tidak ridho terhadap musibah yang menimpa dirinya, itu adalah musibah agama. Tidak mau menuntut ilmu agama, itu juga musibah agama yang pertama. Sehingga dia mengerjakan dosa-dosa besar. Ya orang nggak tahu agama, bagaimana dia bisa menjalani hidup ini dengan baik. Itu musibah agama. Ya. Musibah yang harus kita hindari ya. Dulu ada orang-orang ya ketika terlambat mengikuti takbiratul ihram di zaman salafus soleh ya. Jadi dulu ini bukan di masa pandemi ya, sholatnya berjamaah di masjid. Jadi ada orang yang terlambat sholat berjamaah, tidak mengikuti imam. Sebenarnya cuma takbiratul ihram aja, nggak ngikutin bareng. Tapi para ulama yang lainnya tuh berbelasungkawa 3 hari lamanya. Dan berkata kepada orang itu, tidaklah musibah itu dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Sesungguhnya musibah itu adalah tatkala dia diharamkan dari pahala yang didatangkan Allah. Nah, itulah musibah agama ya, yang diwaspadai oleh para ulama dahulu. Itu musibah banget. Makanya wajar ya kalau kita lihat Umar bin Khattab itu ketika dia asyik dengan kebunnya. Jadi waktu zuhur itu setelah selesai sholat dia ke kebunnya, panas kan, dia berteduh sampai ketiduran. Pas bangun-bangun ternyata orang sudah selesai sholat asar berjamaah. Dia merasa berdosa, musibah ini ya. Akhirnya nih gara-gara kebun ini dia infakkan kebunnya itu. Nah itulah yang dirasakan oleh
Umar, ini musibah agama karena tidak berjamaah. Maka dia, padahal kan secara fikih kan sebenarnya nggak dosa kan, tapi bagi seorang yang soleh itu adalah musibah baginya. Imam Ibnu Mubarak berkata, innal musibata wahidah wa in jaz'a sahibaha fahuma iknatan, ya, iknatan di anna ihdahumal musibatu bi'ainan. Jadi sesungguhnya musibah itu satu. Kalau mengeluh jadi dua. Karena salah satunya adalah musibah itu sendiri dan yang kedua adalah hilangnya pahala. Dan ia lebih besar dari musibah tersebut. Jadi musibah itu kalau ngeluh jadi dua ya ruginya ya, dapat dua musibah. Ini ada Syureh Al-Qadi itu mengatakan, sesungguhnya aku ditimpa musibah, aku memuji Allah dalam 4 hal. Jadi ketika dia mendapat musibah itu dia memuji Allah. Pertama dia memuji Allah karena ujian yang tidak besar dari yang menimpa ini. Ini ujiannya ujian kecil, bukan ujian yang besar. Kemudian dia memuji Allah juga ya, mengucapkan alhamdulillah gitu ya, karena diberikan kesabaran terhadap ujian tersebut. Yang ketiga dia memuji Allah ya, alhamdulillah bitaufik, karena taufiknya karena dia bisa mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hingga dia dapat pahala. Nah yang keempat dia memuji Allah karena musibah yang menimpanya ini bukan musibah agama, ya hanya musibah sedikit aja. Musibah ya kalau yang tadi itu anaknya meninggal, kakinya diamputasi, itu dia masih memuji Allah ya. Nah jadi inilah sikap para ulama-ulama dahulu terhadap musibah dunia ya. Semoga dengan energi dan kekuatan keimanan, keilmuan dan kemanusiaan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita mampu mengatasi musibah ini dan Allah selamatkan kita dari musibah agama. Musibah agama tuh anaknya nggak sholat, suaminya nggak sholat, berzina, makanan yang haram, tidak menutup aurat, itu musibah agama ya. Maka kita diminta oleh Rasulullah telah mencontohkan kepada kita untuk doanya ini kan doa panjang ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Jadi ini bagian di rangkaian ini ya, dari rangkaian doa yang panjang itu. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ini doa yang diajarkan Rasul supaya kita berharap jangan sampai musibah yang menimpa kita ini adalah musibah agama. Ya. Jangan jadikan dunia ini sebesar-besar tujuan kita. Jadi orientasinya itu adalah dunia. Itu juga bagian dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini terakhir nih doa Allahumma dfa'annal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin umumnya. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lamu bishawab. Barangkali itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, jazakillahu khairan Ustazah Herlini atas penyampaiannya. Kita mulai sesi tanya jawab ya. Sudah ada yang bertanya di chat room. Ustazah Herlini mohon izin bertanya, ada seseorang masih muda, diberi kenikmatan harta berlimpah, kesehatan, kedudukan, dan keluarga yang bahagia. Tapi sholatnya bolong-bolong, kurang berjiwa sosial atau pelit, jarang tilawah. Tapi hidupnya tidak pernah susah. Ini musibah atau ujian dari Allah. Bagaimana cara menasehatinya? Ini musibah agama ya, musibah agama ini. Ini artinya kita doakan. Jadi ini tergantung ya siapa dulu yang jadi gini, kalau itu terjadi pada keluarga kita ya, pada anak kita, artinya keluarga kita ya, kan ada dalam Al-Qur'an qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Jadi walaupun anak kita sudah berkeluarga misalnya ya, kemudian dia punya anak, hidupnya tuh tidak ada masalah, tapi hanya nggak sholat aja. Kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengingatkan. Ini kalau untuk sholat tadi katanya nggak sholat ya. Ini sholat ini penting.
Sholat ini penting. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah, itu sholat. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat itu sholat. Penting. Makanya dalam surat Toha ayat 132 itu kan Allah menyebutkan wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan sholat, ya, melaksanakan sholat, bersabarlah atas perintah itu. Jadi kalau kita melihat misalnya itu adalah anggota keluarga kita, kewajiban kita tuh mengingatkan. Ya, di mana sih kurangnya? Itu sholat, yang penting sholat dulu deh, gitu ya. Kalau itu bukan bagian dari anggota keluarga kita, mungkin kerabat jauh, ya paling tidak kita hanya mengingatkan. Ya cukuplah sekali, nggak usah cerewet-cerewet mengingatinnya ya. Kemudian kita doakan, Allah mahdihim, Allah mahdiha, gitu ya. Allah beri mereka hidayah. Semoga mereka menjalankan perintahmu, gitu ya. Itu yang kita lakukan. Karena ini bagian dari tugas kita. Karena kita ini adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah umat yang terbaik yang memiliki kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar, dikhawatirkan nanti kita masuk ke dalam kategori itu ya, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian, khawatirlah kalian terhadap musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim aja di antara kalian, nanti kalian juga kena nanti gitu. Ya, jadi diingatkan saja ya Bu ya, dengan cara yang baik. Kalau ini doakan, mudah-mudahan diberikan hidayah. Baik, Ustazah. Pertanyaan kedua, kalau kita mendapatkan amanah sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain, apakah itu bisa disebut musibah? Dan apakah tepat kalau kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un? Ya, jadi ini kan amanah. Amanah itu kan berat. Maka mestinya orang yang mendapatkan amanah, apapun jabatannya, itu kan berat itu ya. Ya memang kalimat yang tepat itu adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Supaya nanti dengan kalimat itu dia berhati-hati menjalankan amanah tersebut. Ini kan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kan. Ya, artinya contohnya misalnya bendahara aja ya. Ini kan megang uang orang, ya. Hati-hati tuh kalau sampai misalnya tidak amanah, itu kan akan diminta pertanggungjawaban nantinya. Tidak amanah gimana? Ya kan kalau orang uang udah di tangan kan terserah kita mau ngapain juga, orang nggak tahu ini kan, pakai dulu lah buat ini beli ini dulu, nanti ganti lagi lah, itu kan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Itu kan jadi musibah kan itu nantinya, nanti kan akan mencelakakan diri kita kan jadinya. Ya, kecuali kalau memang sudah diizinkan kepada di mana dia diangkat ya, diumumkan. Apalagi itu kalau jabatan-jabatan tertinggi. Jangankan jabatan sebagai sekretaris, ketua, atau presiden atau menteri. Kita diri sendiri adalah, kita ini adalah kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Jadi kita ini pun bertanggung jawab terhadap diri kita. Kita ini kan memimpin diri kita. Itu juga kan amanah juga, bagaimana kita amanah menjaga diri kita, pikiran kita, tangan kita, mata kita, lisan kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ya tugas-tugas itu adalah amanah, dan amanah sih memang mestinya ya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bukan berarti kita nggak mau nerima amanah ya. Jadi nerima amanah tuh jangan sujud syukur. Aduh, kasihan deh kalau yang sujud syukur deh. Dapat amanah langsung sujud syukur, itu mah musibah, bukannya anugerah. Itu bukannya syarofan, bukannya kemuliaan, tapi itu ada taklifan, beban itu sebenarnya. Begitu Bu. Baik, Ustazah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ustazah, keimanan kita kan naik turun seperti halnya kolbu. Bagaimana caranya agar hati kita tenang menghadapi gangguan yang menimpa diri? Ya, betul. Al-iman yazid wa yankus. Yazid bi taatillah wa yankus bi maksiatillah. Jelas itu, bahwa iman tuh nggak stabil. Iman tuh tergantung kita menjaganya. Nah, bagaimana kita menjaga kestabilan iman? Tentu saja yang pertama, tentu kita berusaha untuk mendawamkan pendekatan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah ya. Karena ibadah-ibadah zikir itu kan asupan makanan. Ya kan, kita ini kan terdiri dari jasad, ruh, dan jiwa ya. Itu semuanya butuh makanan. Selama ini kita nggak adil kepada diri kita. Selama ini kita hanya memberikan porsi yang besar terhadap makanan fisik.
Kadang mikirnya sampai habis waktu mikirin makan di mana ya, apa ya gitu. Padahal akal kita juga, ruh kita juga perlu diberi makan. Ruh kita tuh makanannya apa? Qiyamul, tilawah Quran, zikir, itu yang bersifat ruh, pendekatan diri kepada Allah ya, sholat malam, itu makanan ruh. Nah kalau akal atau jiwa kita tuh makanannya itu adalah wawasan. Jadi memberikan ilmu, asupan gizinya itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga ketika kita beramal ada landasannya, ada ilmunya gitu ya. Jadi untuk menjaga kestabilitasan iman kita, maka tadi ya menjaga porsinya harus tawazun. Ya, jadi nggak hanya makan fisik aja yang diutamakan, tapi juga perlu makan batin itu ya, yang baca-baca, keilmuan, ibadah. Nggak hanya itu, kan nanti ada masanya kita tuh jenuh. Maka kita perlu punya lingkungan yang bisa mendukung. Lingkungan teman yang soleh, solihat, yang minimal berkala setiap pekan sekali kita mengadakan pertemuan untuk men-charge iman kita. Karena kalau kita punya lingkungan, punya teman itu kan jadi semangat gitu kan. Makanya sahabat itu suka dengan mengatakan ya kalau bertemu dengan yang hayya najlis bina nu'min sa'ah. Yuk kita duduk sejenak, kita beriman sesaat. Nah, jadi itu ngumpul-ngumpul sepekan sekali gitu ya. Kan kalau sepekan 2 kali kebanyakan, kecuali kalau untuk menuntut ilmu ya. Kalau untuk pengisi tabungan ruh jiwa kita itu cukuplah sepekan sekali gitu ya. Jadi itu caranya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Lingkungan itu penting, teman itu penting. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, tidak mengikat dengan lingkungan, itu akan terbawa arus ya. Apalagi sekarang serbuan dari HP itu luar biasa, untuk menggerogoti iman kita itu luar biasa. Yang film yang apa di Facebook apa segala macam itu coba deh. Itu akan menguji keimanan kita ya. Tangan kanan megang Quran, tangan kiri megang HP. Kuatan mana tuh coba? Kuatan. Nah, itu terujilah imannya di situ ya. Jadi ini perlu ya, dengan kajian ini juga mudah-mudahan bisa men-charge ya iman kita insya Allah. Dan doa, jangan lupa doa. Makanya Rasulullah itu meminta sahabat itu jangan lupa setiap selesai sholat itu untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, itu tuh udah doa. Kita kalau tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita mampu. Mengandalkan diri sendiri nggak bisa. Harus ada bantuan Allah. Maka Allahumma a'inni. Ya Allah, bantu aku. Ala dzikrika, untuk bisa senantiasa mengingatmu. Mensyukuri nikmatmu. Menyempurnakan ibadahku kepadamu. Minta bantuan Allah dengan doa. Itu mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan ya. Baik, kepada akhwat dan ummahat, apa ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustazah? Dipersilakan. Sambil mungkin dipersiapkan pertanyaannya, kita kembali ke pertanyaan yang di chat ya Ustazah. Jika ada sekeluarga yang positif COVID, namun seringkali menangis, entah itu menangis karena tertimpa musibah atau apa, apakah pertanda dia tidak ridho akan ketentuan Allah? Seringkali bilang, padahal sudah benar menjaga protokol kesehatan, kok masih kena? Iya, sebenarnya masalah menangis itu Rasulullah juga pernah ya, ketika putranya Ibrahim wafat ya dari Maria Al-Qibtiyah ya, terus beliau menangis. Apa kata beliau? Mata mengalirkan air mata, hati bersedih, tapi kita tetap dalam keimanan, tetap tidak menyesali takdir ya. Artinya walaupun sedih, hati sedih, mata mengeluarkan air mata, itu bukan berarti kita ini tidak beriman kepada takdir Allah. Jadi kalau sedih itu cuman yang menyebabkan jadi tidak berpahalanya tadi apa yang disampaikan, marah di batin tadi kita udah bahas kan, marah di hatinya itu kenapa sih, apalagi sampai diucapkan kenapa nih Allah begini padahal udah begini, itu berarti nggak ridho dia dengan takdirnya. Kalau ridho itu bukan itu bahasanya, ya Allah ini adalah ketentuanmu, takdirmu. Seapapun kami berusaha untuk menjaga supaya tidak kena COVID, kena juga, ini adalah ketentuan yang berlaku, ya Allah kami ridho dengan takdirmu, sembuhkanlah kami. Mestinya begitu. Jadi ini ucapan ini mempengaruhi keimanan. Ya, jadi hati-hati juga dengan ucapan ya.
Hati-hati dengan ucapan, karena ucapan kan ada dalam Al-Quran. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang dilafazkan, yang diucapkan oleh manusia, itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Makanya dalam mendapatkan takdir COVID ini, mestinya nggak begitu ucapannya. Kenapa sih? Padahal kita udah, itu berarti nggak beriman kepada takdir. Mestinya qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ini udah takdir Allah. Apapun yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Ya Allah, kami ridho dengan takdir-Mu ya Allah, tolong sembuhkan. Mestinya begitu. Jadi hati-hati dengan ungkapan. Saya ada pengalaman ya, saudara paman ya. Ya, artinya kita mengambil hikmah lah dari apa yang terjadi. Ketika COVID baru-baru itu kan kita mau pulang kampung, lisannya apa? Ini gara-gara COVID. Disebutlah bahasa yang tidak enak lah gitu ya. Bahasa mengumpat gitu ya, mengumpat. Ini gara-gara COVID ini jadi kayak gitu. Kaget kan kita ya, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, ini kan bagian dari takdir Allah. Kan COVID itu makhluk Allah juga kan. Memang penyakit, tapi kan itu makhluk Allah. Allah yang berkenan. Kita nggak bahas ini, kita bahas dimensi keimanan. Kita nggak bahas dimensi keilmuan atau dimensi politik. Kan kalau dimensi politik kan bahasnya ini kan sebenarnya konspirasi, ini kan ini nih. Itu kan dimensinya kita di luar itulah, kita nggak bahas itu ya. Kita dimensi keimanan. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Kalaupun ada ya sudah, kita tinggal bagaimana berusaha. Kalaupun kita sudah berusaha menjaga semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya, terkena juga qadarullah, ini udah takdir Allah. Kita terima, raditu billahi robba. Kita terima ya Rob. Makanya dalam doa yang diajarkan Rasulullah itu luar biasa loh, doa yang bentuk taubat ya. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik maudin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Itu bentuk ya Allah, kami menerima takdir yang Engkau berikan berdasarkan ilmu-Mu. Itu kan bentuk pengakuan kita kepada Allah, bentuk kita taubat kepada Allah. Jadi kita tinggal istighfar aja. Ya, jadi artinya kalaupun ada yang terjadi seperti itu, ucapan itu beristighfar dengan kita kadang-kadang perlu ya banyak mengistighfarkan kata-kata kita yang menyebabkan habis hangusnya amal soleh kita. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kita banyak-banyak deh istighfar deh. Dengan istighfar ini ya Allah ampunilah semua dosa-dosa kita, khilaf kita, ucapan kita ya. Karena menunjukkan tidak beriman kepada takdir yang Allah berikan. Jadi begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesadaran ya, agar musibah yang menimpa ini berbuah dengan pahala ya. Kalau nangis itu kita nggak bisa mendefinisikan atau membuat kaedah bahwa orang menangis berarti nggak sabar, nggak. Orang menangis berarti dia nggak ikhlas, nggak juga. Tangisan itu wajar. Rasulullah juga nangis kok. Justru yang aneh, ada orang yang ditimpa musibah nggak nangis. Istrinya meninggal nggak nangis. Suaminya, ayahnya meninggal, ibu meninggal nggak nangis, malah senyum-senyum. Nah, itu aneh itu yang kayak gitu. Terbuat dari apa hatinya tuh ya? Keliru kali dia memahami sabar itu ya. Jadi nangis nggak standar untuk menilai orang ikhlas atau tidaknya ya. Ini yang menjadi standar itu adalah keyakinannya dan ucapannya. Begitu. Baik Ustazah, Masya Allah mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati terhadap ucapan kita sendiri ya Ustazah. Apa sudah ada yang ingin bertanya secara langsung? Baik, belum ya. Selanjutnya pertanyaannya, apa makna syahid akhirat Ustazah? Syahid itu ada 3. Pertama syahid akhirat, kedua syahid dunia, ketiga syahid dunia dan akhirat. Ya, kalau syahid tadi yang tanya syahid akhirat itu dapat pahala syahid di akhirat. Itu orang yang meninggalnya karena tadi kena wabah, terbunuh, tenggelam, tertimbun gitu ya, ibu hamil melahirkan, itu syahid akhirat, dapat pahala syahid di akhirat. Kalau syahid dunia itu dia itu berjihad di fisabilillah, berperang ya, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya itu karena supaya dianggap sebagai pemberani, pahlawan dan segala macam. Maka dia dapat syahidnya itu di dunia saja, di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Nah, ada yang syahid dunia dan akhirat. Itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, mati syahid ya,
Jadi di situ ada makrokahnya ya, perangnya gitu ya, membela agama. Dia syahid ya karena membela agama, maka dia dapat pahala syahid di dunia dan akhirat gitu ya. Jadi kalau yang akhirat itu yang tadi meninggal karena sebab-sebab tadi itu ya. Nah, jadi itu yang pahalanya pahala syahid akhirat begitu. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan Ustazah, bagaimana meng-encourage anak-anak untuk tetap berbuat baik dan menjaga silaturahim meski kerabat tersebut sudah berbuat buruk atau zolim? Sebenarnya pertama adalah keteladanan dulu dari orang tua. Jadi anak melihat orang tuanya berperilaku baik dengan orang yang menzoliminya gitu ya. Kan anak itu kan lebih mudah meniru orang tua. Kalau hanya nasihat-nasihat, apalagi kalau ngomongin saudara itu di depan anak, keburukannya anak jadi wah jadi ilfil juga kan anaknya kan. Jadi pertama tunjukkanlah keteladanan kepada anak. Kemudian ketika kita sudah menunjukkan keteladanan, ketika kita berusaha menjalin silaturahim kepada mereka, kita ajak anak tersebut. Ya, jadi artinya menyertakan anak dalam kegiatan-kegiatan silaturahim atau apa misalnya membantu kerabat tersebut ya. Kemudian berusaha ya menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang baik kepada anak ini ya. Artinya mungkin dengan cerita kali. Dengan bercerita ya, seorang ibu tuh memang harus kaya dengan cerita ya, menceritakan bagaimana kita perlu menjaga hubungan baik walaupun tuh orang nggak baik, kita tetap baik. Nanti akhirnya akan kita dapatkan akhir yang baik. Jadi artinya itu cerita-cerita itu banyak didapat dari cerita-cerita sahabat ya. Cerita-cerita kayak gini kan banyak yang dia sudah dizolimi tapi masih berbuat baik. Itu kan banyak di cerita-cerita sahabat ya. Jadi bukan ceritanya Malin Kundang, apa tuh bawang merah bawang putih ya. Ya jadi mudah-mudahan dengan itu ya bisa kita ajar anak kita insya Allah. Baik Ustazah, itu satu poin penting lagi dari Ustazah ya, keteladanan kita sebagai orang tua, karena itu yang dilihat oleh anak-anak kita. Masih dibuka sesi tanya jawab, ada yang ingin bertanya langsung? Tidak ada? Afwan, boleh bertanya? Iya, silakan Bu. Ya, silakan. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Berkenaan dengan, saya kalau tanya langsung jadi pengen nangis. Berkenaan dengan ujian Ustazah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana menyikapi ujian? Karena alhamdulillah kan 3 bulan yang lalu keluarga kami alhamdulillah Allah berikan kasih sayang ya Ustazah. Saya menyebutnya kasih sayang karena ini biar memotivasi kami gitu loh. Saya baru kehilangan orang tua gitu. Dan memang alurnya cepat ya Ustazah ya, hanya seminggu gitu kan. Tanpa kami bisa sakit ya Bu ya? Ya alhamdulillah karena pandemi, karena COVID Ustazah. Jadi waktu itu mama kondisinya dirawat, papa isolasi di rumah, sedangkan adik dan ipar itu isolasi pakai bantuan kantor ya. Terus selanjutnya kan pikiran dibagi kemana-mana ya, tapi memang kita fokusnya tuh ke mama gitu. Tetapi kenapa pas di sehari sebelum mama meninggal itu, saya pribadi sudah mempercayai ya Allah, kalau memang ini yang terbaik karena kan memang dokter itu kalau ngomong nggak pakai talang-talang gitu loh Ustazah, langsung jebret-jebret gitu. Berita apapun langsung kita terimanya tuh udah nggak ada manis-manisnya gitu.
Tapi kan saya juga harus mengkondisikan papa saya nih ya. Jadi saya memang sempat berbohong gitu loh mengenai kondisi mama gitu. Tetapi ketika itu saya bilang, ya Allah kalau memang ini yang terbaik darimu, insya Allah ajarkan kami kelas gitu. Jadi sampai sekarang pun kami sekeluarga mencoba untuk belajar ikhlas Ustazah. Sehari ketika dikabarkan mama meninggal, saya tuh memang nggak ada air, nggak nangis gitu. Nangisnya tuh cuma ya segitu doang gitu loh. Biasa aja. Tetapi akhir-akhir ini Ustazah, Masya Allah ya rindu sama orang tua yang udah nggak ada tuh, saya tuh sampai histeris terkadang nangisnya. Sampai kata suami, kalau kayak gini kamu nggak bisa menerima qadarullah dari Allah gitu, ketentuan dari Allah gitu kan. Nah, pertanyaan saya, terkadang memang syaitan itu benar-benar ngeganggu keikhlasan hati Ustazah gitu loh. Ketika saya mencoba buat zikir, tilawah sebanyak-banyaknya, syaitan tuh terus ngeganggu. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya jiwa ini tenang, benar-benar ikhlas, benar-benar 100% ikhlas gitu loh Ustazah, supaya nggak ada histeris lagi gitu. Kan terus terang saya sampai sekarang tuh kalau mengingat mama, mengingat saya belum bisa memberikan apa-apa sama orang tua itu histeris terus gitu loh. Itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tetap ya mendoakan ya orang-orang tua kita yang sudah meninggal ya, Allah maghfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi begini, memang paling berat ya ujian dari Allah itu adalah berpisah dengan orang yang kita cintai. Tapi ketika kita memahami visi kehidupan kita, tujuan hidup kita, itu akan menimbulkan motivasi untuk selalu mendoakannya. Ya, kita ini hidup nggak selamanya. Ya, artinya kita ini ada 6 fase ya dalam kita penciptaan manusia ini ada 6 fase yang kita mesti lalui. Alam ruh, alam janin, alam dunia, alam barzah. Kemudian hari kiamat ya, barulah nanti ke tempat kita kekalnya di dunia, di surga atau di neraka. Kita ini baru fase dunia. Artinya orang tua kita atau siapapun dari keluarga kita yang sudah meninggal, itu mereka tuh ada di alam barzah sekarang. Ya kita aja yang belum sampai ke alam barzah, kita ini pada dasarnya menunggu. Kita ini juga mau pulang, cuman kita nggak tahu nih kapan kita mau dipanggil. Nah karena kita ini juga, ini bagian dari keimanan dan keyakinan bahwa kita ini nggak selama-lamanya di dunia. Dunia ini kan hanya tempat untuk membawa bekal, maka kita tentu persiapkan. Nah, ketika kita menyadari bahwa orang yang kita cintai udah dulu pulangnya, sekarang di alam barzah, kita yakini diri bahwa mereka tuh ada di alam barzah. Mereka tuh nunggu doa kita. Jadi jangan dibebani mereka itu dengan dosa-dosa kita, karena kita tidak ikhlas dengan kepergiannya, itu kasihan mereka. Ya, jadi yang kita lakukan adalah saat kita mengingat orang yang kita cintai, langsung doa, refleks doa. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waqsilha bil ma'i wasajwi wal bard. Kalau hafal ya. Kalau nggak pakai bahasa Indonesia, ya Allah, ampunilah dosa mama, terima amal ibadahnya, lapangkan kuburannya, jadikan kuburannya taman-taman surga. Ya Allah, jangan pernah engkau siksa kubur ibuku. Jadi pas lagi ingat kita doakan. Nah, boleh nggak nangis? Kalau doa nangis kan boleh. Jadi tangisan kita itu bukan tangisan tidak ridho. Tangisan kita itu adalah tangisan tulus mendoakan orang tua dengan kerinduan yang kelak kita akan jumpa juga nantinya. Jadi doakan, kirimin pahala-pahala. Misalnya apa ya? Setiap kita akan beramal soleh itu masukin doa tuh, ya Allah sampaikanlah pahalanya untuk ibuku, untuk mamaku. Misalnya kita lagi baca Quran gitu ya. Jadi ini yang jangan lupa nih. Jadi insya Allah jadi ulama ada 2 pandangan ya. Pandangan pertama mengatakan nggak perlu pakai niat-niat, kebaikan apapun yang dilakukan anak nyampe buat orang tua, itu ya pandangan pertama. Pandangan kedua, innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung niat, kalau nggak diniatin nggak dapet. Maka kita lebih baik juga setiap apa yang kita lakukan jangan lupa niatin buat orang tua kita. Kita mau sodakoh, mau infak, misalnya kalau sekarang infaknya pakai mobile banking ya, kita bisa kirim, ya Allah tolong sampaikan pahalanya untuk mamaku. Bismillah. Nyampe insya Allah.
Jadi pahala baca Quran kita, infak sedekah kita, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai amal soleh, masukin nama orang tua kita di dalamnya. Insya Allah nyampe. Ya, jadi keyakinan-keyakinan seperti itu tuh mesti kita tanamkan bahwa mudah-mudahan nyampe gitu ya. Bahkan mendoakan orang tua kita tuh jangan hanya sekali-kali saja. Pas kita ingat langsung doakan, ingat langsung doakan. Jadi jangan hanya di waktu sholat 5 waktu saja. Lagi ingat orang tua, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bahkan boleh kalau mau baca surat Yasin, niatin pahalanya buat orang tua. Ini malam Jumat nih ya, kita mau baca surat Al-Kahfi ya. Kita baca-baca gitu aja biasanya kan ya. Baca ta'awuz dulu, isti'azah, baca ya udah selesai, sadaqallahul azim. Niatkan buat orang tua kita. Pas lagi ingat, bacakan Al-Fatihah ya buat orang tua kita. Jadi insya Allah mengingat orang tua kita tuh nggak lepas dari ibadah-ibadah zikir kita kepada Allah. Jadi ini insya Allah Allah akan menenangkan hati kita insya Allah. Kalau suatu saat misalnya tidak lagi pandemi ya, misalnya kalau dikuburkan kita bisa ziarah kubur, ya datengin kuburannya. Kalau memungkinkan ya, kalau masa pandemi enggak jangan ya. Kita jadi itu bentuk mengingatkan kita, kesedihan kita tuh berubah dengan doa jadi doa. Dan itu nanti kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi pada saat kita teringat ibu kita, pada saat kita terkenang dengan kerinduan kita kepada mama kita doa, kita ajak anak kita. Ini Bunda nangis karena Bunda ingat dengan nenek. Bunda doakan, jangan lupa ya doakan nenek. Jadi kita ajak anggota keluarga kita itu mendoakan anak-anak kita, mendoakan mama kita, mendoakan keluarga kita. Tolong sebentar, Bu. Maaf, ada sedikit gangguan. Jadi supaya keikhlasan kita kepada Allah berbuah menjadi berkah dan pahalanya ngalir buat orang tua, itu pas kita ingat doakan. Sedih, jadi nangis itu enggak jadi patokan ya, nangis itu sedih wajar. Bahkan kalau perlu kita memang mengasah ini, kita bisa mengasah jiwa kita ya, bisa mengasah jiwa kita untuk bisa mengasah jiwa kita untuk lembut kepada Allah ya. Jadi nangis itu nggak masalah, nangis itu penting. Tapi jangan menangisi sesuatu yang bersifat duniawi ya. Jadi kalau menangis untuk urusan agama tuh nggak masalah, nangis ingat orang tua nggak apa-apa ya, nangis. Ya begitu ya Bu ya. Jadi ya sama, saya juga kehilangan orang tua juga ya dalam waktu ya, tapi udahlah, kita yakin kita menambah keimanan kita kepada Allah, suatu saat mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama-sama di surga. Ya. Itu doa kita. Anak-anak juga ya diajak berdoa, doakan nenek ya, mbah atau oma. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama-sama di surga. Nanti kita juga ngumpul, ketemu lagi dengan oma. Jadi anak yang soleh ya, supaya kita bertemu, berjumpa begitu. Ya, jadi jangan ditelan sendiri. Rasa sedih, rasa rindu, rasa kangen tuh jangan ditelan sendiri. Jadikan ini media untuk pelajaran buat anak-anak kita. Jadi pada saat sedih, ini setan tuh kan suka nih kalau lagi sendiri diinget-ingetin ya, dibuat apalah itu setan tuh. Saat kita sedih, kumpulin anak-anak. Ya anak, suami, kita nanti juga begini ya, nanti kalau ini meninggal lebih dulu doakan ya. Jadi itu perlu disosialisasikan. Ini bentuk pengajaran kepada anak-anak terhadap iman kepada hari akhir. Ini kan rukun iman ya, beriman kepada hari akhir. Ini adalah salah satu medianya untuk menanamkan keimanan kepada Allah terhadap hari akhir kepada anak-anak kita. Jadi mengokohkan kepada anak-anak bahwa kita hidup di dunia ini enggak selamanya, ini hanya sementara. Yang perlu adalah kita di dunia ini mengumpulkan bekal, maka jangan ya kamu sama berbuat yang enggak baik, jangan menyakiti, jangan, supaya kita nanti bekal kita banyak nanti dibawa ke akhirat. Ya mudah-mudahan bisa terhibur ya Bu Ita ya. Insyaallah. Jazakumullah Ustazah.
Baik, Ustazah. Mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir ya. Apakah termasuk musibah kalau kita menemukan orang yang tidak percaya COVID? Bagaimana kita menghadapinya? Iya. Nggak percaya COVID, percayanya apa dong? Nggak mau pakai masker ya? Pertanyaannya kan gitu, nggak percaya adanya COVID, terus dia nggak mau pakai masker gitu. Jadi begini, memang ini kan masalah keilmuan ya, ilmu ya. Jadi nggak semua orang-orang itu memahami keilmuan ilmu seperti ini ya. Jadi kalau orang-orang yang nggak berilmu itu menganggap nggak ada COVID, takut amat, takutnya sama Allah, ngapain takut sama COVID gitu ya. Akhirnya dia tidak menjaga dirinya, dia tidak menjaga jarak, dia tidak memakai masker, dia tidak, ya itu. Dan bahkan ada juga omongan saya nggak pakai masker nggak kena tuh gitu ya, aman-aman saja gitu ya. Ya ini memang permasalahan kita ini kaitannya dengan memberitahu orang yang tidak berilmu itu jauh lebih sulit daripada orang yang memiliki ilmu. Itu sulit banget. Bahkan para ulama juga mengatakan mengingatkan orang yang jahil itu apa artinya orang yang nggak punya ilmu itu jauh lebih berat daripada orang yang memiliki ilmu. Jadi artinya orang yang tidak berpendidikan itu jauh lebih sulit diberitahu daripada orang yang berpendidikan gitu. Jadi orang yang model seperti ini kita hanya bisa menyampaikan. Ya memang susah ini ya disampaikan. COVID itu kan sebenarnya kan wabah. Wabah itu kan ya gimana ya? Ya kan orang taunya kan dari ilmu diteliti di laboratorium lah. Kalau orang yang nggak paham ilmunya apaan tuh nggak. Jadi susah ngasih taunya gitu ya. Jadi orang-orang yang seperti ini sudahlah artinya ya diberi ya sama saja kan dikasih tahu nggak dikasih tahu ya bagaimana ya orang yang ini menghadapinya memang agak sulit ya. Kita hanya kalau bisa memberikan pengertian. Biasanya kalau orang yang tidak percaya dengan COVID ini akan bisa percaya kalau memang suatu saat COVID itu menimpa keluarganya. Biasanya begitu ya. Baru dia menyadari ada dari dokter, dari apa diberikan pemahaman ya. Ya bagaimana lagi ya kalau menghadapinya nggak susah juga. Kita tinggal jaga kitanya yang hati-hati lah gitu. Oke, baik Ustazah. Pertanyaan terakhir. Kalau saya kehilangan kakak 3 tahun lalu, kalau saya mendoakan bersama keluarga, terus membacakan surat Yasin dan lain-lain, apakah itu sudah tepat? Ya, bisa ditambahkan misalnya kalau dulu kakak, misalnya ada amanah-amanah yang belum disampaikan, yang belum tertunaikan, ditunaikan. Mungkin ada wasiat-wasiat kakak, pengennya apa gitu ya. Misalnya, aduh kepengen deh bantu anak yatim misalnya ya, diinikan aja. Termasuk tadi mamah tadi ya, ketika sebelum meninggalnya mungkin ada wasiat-wasiatnya belum tertunaikan. Jadi apapun yang dikehendaki oleh orang yang sudah meninggal ini dalam hal kebaikan, ada niat baiknya yang belum tertunaikan sebagai bentuk kita ingin menambahkan, mengalirkan, mewujudkan pahala buat dia, kita yang tunaikan. Gitu ya, kalau memang ada ya. Jadi cukup nggak apa-apa surat Yasin, baca doa, doakan terus. Mereka tuh butuh doa. Kebutuhan orang yang sudah meninggal terhadap doa itu melebihi kebutuhan orang yang hidup terhadap makan dan minum. Orang hidup kan butuh makan, butuh minum kan? Nah itu nggak seberapa dibandingkan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tuh nggak ada harapan lagi kecuali hanya kiriman doa-doa, kiriman pahala-pahala dari orang yang hidup. Mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Idama tabno Adam ingkota amalu ilamin talas. Kalau udah meninggal nggak bisa lagi tuh apa yang mereka lakukan nggak bisa. Ya udah terputus semuanya anak apa kecuali anak yang soleh amal jariah ya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah kita sebagai anak yang soleh atau yang soleha ataupun saudara kita siapapun dari keluarga kita yang sudah meninggal, kirimin. Kalau ngirim anak di pesantren tuh bekal ya, masakan, makanan. Sekarang mereka kita kirimin doa. Lagi diam ingat doain. Jadi artinya nggak harus ya lagi sholat, habis sholat angkat tangan berdoa, nggak harus. Lagi begini, lagi diam, nunggu maghrib, misalnya lagi inget, langsung doa, ya Allah, lapangkan kuburannya, terima amal ibadahnya, ya Allah, maafkan semua dosa dan kesalahannya semasa hidup, ya Allah. Jadi itu yang
bisa kita lakukan ya, termasuk ya kalau baca Yasin, kita yang penting niatkan untuk mereka. Insya Allah itu bisa sampai insya Allah. Baik Ustazah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustazah. Pertanyaan tadi menutup kajian kita hari ini, semoga kita dapat mengambil hikmah dan membuat iman kita semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kajian ini ditutup, kami mohon kepada Ustazah Herlini agar berkenan membacakan doa. Ya, mari kita beristighfar ya 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhwat wa ummahat, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kajian fikih berikutnya biiznillah taala. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah Ustazah. Waalaikumsalam. Amit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.